semuanya, balik lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. Salam Indolet, Inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, balik lagi nih teman-teman di podcast Suara 8 di segmen KKS, Keluh Kesah Siswa. Oke, balik lagi bersama aku Naomi. Dan aku Jen. Dan kita kedatangan tamu nih yang cukup istimewa. Silakan perkenalkan diri, Mbak Mas. Istimewa ya? Cukup nggak tanya. Oke. Yang sering nonton podcast pasti tahu lah. Tahu lah kita berdua siapa yeah. gitu. Tapi kenalan lagi aja. Aku Zizi. Dan aku Valen. Oke, so hari ini kita berdua jadi narasumber. Oke, narasumber beda segmen tamu. tapi. Iya. Jadi di sini kita bakalan sharing berbagi pengalaman tentang kesehatan mental. Oke. Oh, topiknya kesehatan mental. Iya. Oh, iya. Udah tahu sih. Let's go. Nah, kesehatan mental itu buat Mbak Zizi itu apa sih? Kesehatan mental itu enggak ya beda sih sama fisik gitu. Ya, kita kan setiap orang kan ada yang namanya mental nih. Jadi yang dijaga itu enggak cuma kesehatan fisik doang, tapi mental juga gitu. Perasaan ya? Iya, gitu. Oh, iya. Oke, itu kan definisinya menurut Mbak Zizi dan Mas Valen. Jadi aku bakal bacain definisinya menurut WHO. Merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan berperan serta di komunitasnya. Nah, kayak berdasarkan fakta dan definisi dari WHO nih, menurut Mas Valen nih, seberapa pentingnya sih menjaga kesehatan mental? Penting ya, kayak sebenarnya kesehatan mental itu kan kalau bisa dibilang nomor satu ya nomor satu. Misal badanmu sehat nih, fisikmu terjaga dengan baik, kamu nge-gym tiap hari lah, apalah gitu kan, bagus nih sering olahraga. Tapi mentalmu lagi mental breakdown gitu kan misalnya, lagi habis kena masalah apa gitu kan. Terus jadi kan walaupun badanmu sehat, badanmu kuat gitu, tapi mentalmu kalau lagi down, lagi kamu nggak bakal ngapa-ngapain. Ujung-ujungnya ya kamu males. Terus ya misal lagi aktivitas di sini nggak seneng, nggak bahagia gitu loh. Jadi kesehatan mental itu ya penting banget. Gitu. Oke. Jadi ada beberapa fakta lain, yaitu menurut Piper dan Uden 2006. Kesehatan mental itu adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri dan memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan tentunya juga dapat menerima kekurangan dan kelemahannya sendiri. Nah, berarti kan kalau dari menurut Piper dan Uden ini ya tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri gitu kan. Jadi menurut Piper dan Uden dibacakan sama Jen tadi, ada yang perlu digarisbawahi bahwa masih sering tidak menyalahkan dirinya sendiri. Itu kayaknya masih belum cukup relate di sosial kita gitu. Ya isinya kita cuma menyalahkan diri sendiri, padahal yang salah orang lain. Nah, benar. Nah, kalau Mas Valen sendiri nih kan tadi kan dari kata-kata Piper dan Uden ada menyebutkan bahwa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Nah, kalau dari Mas Valen mewakili laki-laki itu punya pengalaman nggak sih yang kayak overthinking yang berketerusan sampai menyalahkan dirinya sendiri itu ada nggak sih? Banyak. Biasanya sih aku sendiri nih ya sebagai anak SMK juga, sebagai ya pernah jadi suatu pemimpin lah. Jadi udah pernah ngerasain mimpin suatu kelompok gitu. Nah itu kalau misal ada yang salah sedikit, misal kelompokku kena masalah nih, kenapa gitu, misal anaknya ada yang hilang atau apa gitu, misal lagi kumpul bareng gitu, terus jalan hilang satu gitu kan, yang merasa bersalah kan kita sebagai pemimpin karena nggak bisa memimpin dengan benar gitu loh, nggak bisa mengatur dengan benar gitu kan. Itu ya memang tanggung jawabnya kita, tapi walaupun orang-orang bilang udah nggak usah dipikirin kan emang dianya yang salah gitu kan, kita tetap bakalan nyalain diri sendiri gitu loh. Apalagi kalau misal keadaannya lagi ya pacaran lah gitu kan ngano ya, apa namanya, cewek itu sukanya kode-kode ya toh. Kita sebagai cowok kan mencoba mengerti, tapi karena kodenya terlalu susah gitu, otak kita nggak nyampe, jadi nggak paham gitu loh. Terus akhirnya si cewek kan mesti
apa ya, marah-marah. Kita sebagai cowok kan pasti rasa bersalah. Aduh, kenapa aku nggak bisa mengerti gitu. Enggak semua cowok merasa bersalah kayak gitu juga. Ya nggak semua, tapi kan Iya. walaupun mereka nggak memperlihatkan itu, deep down, jauh di dalam tuh sebenarnya ya ngerasain Merasakan, juga iya. gitu loh. Jadi ya cowok itu serba salah. Kasihan. Oke. Oke, itu kalau dari sisinya laki-laki ya. Coba kalau Mbak Sisi ada nggak sih? Mbak Sisi ini mewakili perempuan-perempuan nih. Kalau aku pribadi sih ngerasa bersalah tuh ya pasti sering lah. Kayak misalnya kita kan cewek ya, tanggung jawabnya sebagai istilahnya kayak besok besar kita tanggung jadi ibu rumah tangga itu kan harus gitu loh. Lah kita harus bisa bantuin orang tua di rumah, terutama kan ibu kayak bersih-bersih rumah atau gimana. Cuma kalau di sisi lain kita adalah salah satu anak yang aktif gitu di luar rumah. Kalau misalnya aku misalnya aku mau pergi main, nah tapi posisi di rumah itu banyak kerjaan. Nah aku mau ninggal rumah ini kayak nggak enak gitu loh sama Susah orang gitu tua ya. kan. Nah, aku mikir lagi. Tapi kalau di sisi lain kalau aku nggak ikut main, teman-temanku mesti mikirnya kayak ih apa sih kok sukanya di rumah terus gitu lah. Jadi kan kayak bingung gitu loh, mau main keluar tapi ngerasa nggak enak sama orang tua. Tapi kalau udah main keluar ngerasa bersalah banget sampai rumah, soalnya kita nggak bantuin orang tua. Di sisi lain juga kita pas tetap di rumah bantuin orang tua dan segala hal kayak gitu. Nah teman-teman nih mikirnya kayak, nah kita kayak mikir kayak, duh aku ngerasa bersalah nggak ikut kumpul gitu loh. Nah itu kalau menurut aku sih kayak gitu. Seharian ya. Ya cukup relate sih ya, kayaknya aku juga pernah ngerasa kayak gitu, kayak dimana kita harus memilih salah satu yang dimana kita harus bertanggung jawab ya, lebih ke kayak pekerjaan rumah harus diselesaikan, tapi kalau misalnya kita nggak main nanti dibilang kayak dirasani kayak gitu, wah itu jadi Ngomongin di belakang. nah, Ya, bener di banget. belakang. Itu jadi kayak tambah overthinking gitu. Tapi kan nggak tahu diomongin di belakang apa enggak. Tapi kan pasti Tapi kalau ada mata-mata orang dalam Sukanya gitu. iya. Nggak suka. Ya lanjut. Oke, nah kalau kita kan sebagai seorang pelajar nih ya, sesuai judulnya kalau kesah seksual. Nah, kalau dari Mas Valen dan Mbak Sis ini kan kelas 12 ya, sebentar lagi akan lulus ya, dan mungkin ya, mungkin memilih untuk ke perguruan tinggi atau ke bekerja Iya. dan lain-lain. nah, mungkin kalau dari orang tua atau lingkungan sekitar nih, ada nggak sih Mbak tuntutan yang buat jadi overthinking? Aku sih menurutku kayak ekspektasi dari orang tua, terutama dari ayahku sendiri. Kenapa? Karena awalnya aku masuk multimedia itu kan karena aku jujur aku suka desain. Tapi suka desain itu dalam artian aku minat tapi nggak passion gitu. Lah, bapak aku ini mikirnya kayak karena kamu udah masuk multimedia, otomatis kamu harus nekuni yang di situ. Jadi karena aku udah ambil desain ini, ayahku mikirnya kayak kamu udah ambil desain terus aja sampai kuliah, biar kamu sekalian kerjanya yang nekuninya desain gitu. Cuma selama aku dari kelas 10 ke kelas 12 ini, selain aku di multimedia kan ngajarinnya nggak cuma desain, fotografi dan segala hal. Kita kan juga ada pengambilan video, film gitu-gitu juga kan. Nah, aku ini lebih tertarik ke kayak penulisan skenario dan cerita dan segala kayak gitu. Nah, sayangnya waktu aku bilang kayak gini, aku juga mau ikut sastra gitu kan. Jadi aku mikirnya kayak siapa tahu aku bisa passionku ini yang ditulis menulis ini bisa aku gabung sama Inggrisku. Aku selalu mikir kayak gitu. Nah, terus aku mau nyari jurusan kan yang ada kaitannya tulis menulis sama bahasa Inggrisku. Lah, aku niatnya mau ambil perfilman. Cuma aku mikir kayaknya masuk ke perfilman iya aku mau suka tulis menulis, cuma kalau masuk kayak perekaman video atau gimana nya itu lah aku kurang klik di situ. Nah, akhirnya aku berpikiran kayak mau ambil sastra Inggris saja. Cuma ini ayahku bilang kayak kamu udah bisa bahasa Inggris, kenapa belajar bahasa Inggris lagi? Cari yang lain, harus wide gitu loh. Pemikiran orang tua mungkin kayak kalau kamu udah bisa satu, kamu harus cari yang lain biar kamu bisa semuanya gitu loh. Nah, dari situ ekspektasiku aku mikir kayak pikirku dari awal kalau misalnya aku udah bisa satu itu tak tekuni, aku bisa lebih jauh gitu loh. Cuma
karena ekspektasi ayahku ini kayak berbeda. Karena kamu udah bisa itu, kamu harus bisa B, C, D sampai Z gitu lah. Aku jadi kayak agak sedikit terbebani gitu. Jadinya kayak ragu-ragu karena aku mikir, oh aku udah bisa ini, yaudah ini tak kesampingkan dulu. Aku mau ambil C, D, E. Cuma di E aku nggak kayak, aduh aku nggak passion, aku nggak bisa. Jadi waktu ngejalanin itu aku kayak overthink gitu. Overthink, aduh aku takut nggak bisa kayak gini. Soalnya aku udah nggak minat. Jadi kayak berat hati ngerjainnya, nah gitu. Jadi kayak gak ikhlas ya. Ya gak ikhlas itu ya. Takutnya ya itu Ya, aja sih. Cukup relate ya. Iya, ke kita. betul. Ya kalau misal cowok nih dari Mas Valen tuh gimana? Cowok, ini menurut pandangan cowok, menurut pandangan gue sendiri. Ya mewakili Mas Cowok Valen. kan. Iya, maksudnya kan Iya. pandangan general atau pribadi gitu. Iya. Berdasarkan pengalaman aja. Ya kalau berdasarkan pengalaman sih ya kayak disuruh-suruh sama orang tua misal masuk sini tuh nggak pernah. Terus jadi bener-bener bebas. Aku mau apa ya mereka dukung aja gitu. Misalkan aku masuknya ini multimedia itu ya pilihanku sendiri. Terus aku suka dance ya sudah mereka dukung toh gitu. Gitu-gitulah. Jadi perasaan dikekang itu jarang sebenarnya jarang. Jadi nggak pernah merasa terbebani sama kalau sama orang takut sendiri ya gitu. Tapi kalau sama keluarga yang lain, misal kayak Pak D, Bude gitu kan, apalagi gimana ngomongnya? Pak D, Budeku itu orang-orangnya berpendidikan semua, maksudnya sampai kayak S3, S2 gitu-gitu deh. Nah otomatis kan satu keluarga mindsetnya berubah nih, kayak kita satu keluarga harus berpendidikan semua gitu. Nah, pendidikannya mereka juga bukan yang misal apa ya? Bukan yang nganu-nganu kayak foto lah apalah, bukan yang aneh-aneh gitu loh. Yang pasti ya. Mereka bentukannya yang pasti ya hukum ya, dokter gitu-gitu. Nah, jadi kan mungkin terbebaninya di situ aja sih. Mereka expect kita buat masuk ke hal yang bukan kita sukai ya. Nah, terus kayak mereka tuh expectnya gini. Kamu kalau masuk sini pasti kaya gitu. Oh iya. Itu Biar sukses. kayak iya, sering biar banget sukses. terjadi. Mereka selalu mengartikan sukses itu punya banyak uang. Benar. Iya betul. Kayaknya itu emang 9 jadi 10 orang tua ya. Pikiran seperti itu. Iya. Banyak Yang lah. satu kenapa? Ya mungkin Mungkin emang Sudah ngerti. sudah mengerti. udah zamannya beda, harusnya mindsetnya juga beda juga sih. Oke. Ya itulah kalau menurut pandanganku sendiri ya. Gitu. Oke. Nah, dari Mas Valen tadi, pernah nggak kayak, kan Mas Valen ngambil jurusan itu sendiri, dan pernah nggak ngerasa, duh aku salah jurusan nih ternyata, gitu? Enggak, kalau sampai sekarang enggak pernah ya. Pernah. Karena memang aku ambil jurusan ini juga karena minatku dari SMP, SD SMP itu udah ada minat sebenarnya. Udah ada minat ya kayak bikin video-video YouTube gitu atau ya foto-foto tipis-tipis lah gitu kan. Jadi ya memang ambil jurusan MM ini sendiri ya karena aku suka gitu. Ya sampai sekarang ya semua hal yang bersangkutan dengan MM gitu tak tekuni semua lah. Ya karena memang jurusannya dan aku emang suka. Jadi nggak pernah kalau ngerasa menyesal masuk jurusan sini nggak pernah. Oke. Bagus sih. Ya, jadi berarti nggak pernah sampai yang kayak overthinking kepikiran, aduh aku salah masuk jurusan nih, kayak takut masa depanku gimana, kayak mau kuliah ini kayak gimana, itu nggak pernah ya berarti? Itu lebih ya ada, tapi bukan karena menyesal, tapi karena overthink ke depan kita harusnya gimana gitu. Kita kan harus sudah nyiapin mulai dari kelas 11, kelas 12 itu kan juga harus sudah mulai nyiapin besok kuliah mau di mana atau mau langsung kerja bantuin orang tua gitu. Dan ya Gitu. overthinknya Jadi, di situ sih, bukan overthinknya di karena situ. penyesalan aja masuk salah jurusan tuh nggak ada. Tapi lebih ke depannya kita harusnya gimana gitu. Oke, jadi kan tadi kan pengalamannya itu bersifat pelajar ya. Nah, kalau pengalaman kayak yang circle pertemanan gitu ada nggak sih kayak lebih ke yang meresahkan banget gitu, sampai kita tuh kayak dijauhi atau dibully atau dirasani sampai yang kita tuh jadi nggak mau keluar rumah, jadi nggak mau main. Sampai nggak mau kenal lingkungan lah. Iya. Waktu SD aku pernah. Waktu SD itu gimana ya ngomongnya? Aku tuh nggak punya teman kan. Dari dulu emang nggak punya teman. Jarang banget punya teman tuh jarang. Nah, waktu SD itu tuh karena aku nggak punya circle sendiri. Yang lain udah punya circle sendiri kan. Aku masuk ke circle yang menurutku paling relate sama aku. Karena aku suka
anime sama ya Jepangan lah gitu kan. Aku masuk circle-nya yang kayak gitu. Tapi mereka tuh di situ nggak nganggap aku sebagai orang. Bilangnya gimana ya? Kayak aku tuh nggak ada sebenarnya di sana. Cuma dikacangin dikacangin mulu gitu. Tapi karena memang nggak punya teman ya Ya udah, terpaksa. mau nggak ya mau gimana ya, ya, mau gitu. ya. At least ada teman jalan lah, walaupun nggak diajak omong ada teman jalan biar nggak kelihatan sendiri Iya, gitu. Nah, biasa tuh kayak gara-gara kayak gitu tuh kita jadi sering buat merasa nyalain diri kita sendiri kayak jadi kayak sebenarnya tuh apa sih salahku kayak padahal tuh kita nggak paranormal yang bisa nebak pikiran orang apa kayak gitu. Jadi merasa bersalah sendiri gitu. Apa tuh salahku? Kenapa aku dijauhi? Mama tolong aku. Tapi pernah nggak sampai mikir, ya udahlah biarin nah. Sampai kayak wis lah kayak Ya pernah kalau sekarang sudah gitu. Nah, dia tapi udah kayak terlatih buat terlatih patah hati. Ya. terlatih kayak bodo amat gitu Iya, loh sama bodo amat. keadaan sekitarnya dia kayak gitu. Kalau Anda Aku enggak sih, aku mesti overthink sama semuanya. Ya. Paranoid biasanya. ceritakan. Kalau aku kan SD pernah sempat dibully sih. Nah, cuma kader masalah sepele, cuma ya orang kayak nyebarin ceritanya tuh nggak bener aja gitu loh. Nah, Ya kan? terus habis itu kan dibully sampai berapa tahun ya? Lupa ya. Berapa tahun? Tahun-tahun ya Bertahun-tahun kasihnya. lama juga. Pokoknya lama lah intinya. Aku mikir kayak sampai masuk lulus itu teman-teman pada kayak foto kelas gitu. Katalog. Foto katalog, foto kelas gitu di depan sekolah pun aku nggak ikut gitu. Karena pertama aku kayak mikir diajak sama temanku yang baik sama aku, cuma aku berpikiran kayak enggak sampai sana mesti aku kayak bakalan berdiri di pojokan doang gitu loh. Aku jadi kayak wallflower, jadi kayak lihat gitu tuh nggak ngikut kemana-mana. Akhirnya aku kayak di kelas dirian gitu kan. Terus paling gambar, nulis, terus gitu toh. Nah, masuk SMP tuh di mindsetku setelah aku digituin sama teman-temanku, mindsetku selalu bilang, ntar kalau kamu temenan, mesti kamu digituin, mendingan gak usah punya teman. Nah, mindsetku udah langsung kayak gitu. Nah, itu berarti dampak banget ya kayak Nah, buat iya. kesehatan mental. Itu kayak istilahnya dampak dari gimana cara Trauma, orang-orang iya, jadi kayak trauma. orang-orang memperlakukan aku berbeda gitu loh. Akhirnya kan sampai akhirnya aku punya temen kelas 7, kelas 8 temanku itu juga ngelakuin hal yang sama. Lah kelas 8-nya aku mikir, dah sampai besok gak punya temen ngapain gitu loh. Nah pada akhirnya kan orang-orang kayak istilahnya terus datang terus pergi lagi gitu loh. Iya. Lah aku berpikiran kayak daripada kamu sakit hati gara-gara teman sendiri mendingan gak usah punya temen gitu. Akhirnya kan ya itu membentuk karakter aku sebagai introvert, bener-bener introvert. Kalau misalnya kalian lagi kumpul gini, kalian ngobrol-ngobrol gitu, aku mesti diem kayak mikir, kalau aku ngomong sepatah kata pun mesti aku mikir kayak aku takut salah omong terus aku nanti dijauhin. Nah kayak ya apa ini beda banget sih, gak usah teman sama dia. Aku selalu mikir kayak gitu, makanya aku gak pernah mengutarakan apa isi pikiranku karena pikiranku juga kacau sendiri kan. Iya. Ini mau ngomong apa aku juga gak tahu. Akhirnya makanya itu kenapa aku diem. Dan itu bener-bener ngefek sampai sekarang. Sih. Masa? Iya tau. Nah kan Mbak Zizi itu introvert ya. Kalau Ya. Mas Valen Percaya gak percaya? Aku introvert parah banget. Nggak percaya. Oh. Tapi dengan Tapi- kelakuannya tidak ya. Ya karena kenapa ya? Menurutku walaupun introvert ketemu introvert pun sebenarnya agak sedikit klop. Tapi kalaupun kita memang ditinggal sendiri berdua, sometimes kita nggak bakalan ngobrol apa-apa. Jadi kayak diem di situ awkward, bener-bener awkward. Kecuali kayak misalnya ada kayak misalnya ada temen gitu nanyain, oh gini-gini. Jadi dia kayak ngajak ngobrol terus lah. Itu kita bakalan klop juga gitu. Iya. Nggak selalu introvert sama introvert tuh kayak nyambung. Tapi karena kita udah punya chemistry kan otomatis kita kan udah tahu gitu loh caranya gimana kita ngobrol satu sama lain biar sekeliling kita tuh nggak kelihatan awkward banget gitu. Berarti sekarang udah punya temen? Ya nggak tahu sih temennya real apa enggak gitu. Ya hanya sekedar teman. Ini kan real kalau. Udah lanjut. Oke. Jadi kan tadi kita bahas tentang overthinking. Nah, terus mbaknya juga bilang kalau misalnya bisa berlebihan jadi malah kayak trauma gitu, dan itu berdampak buat kesehatan mental kita. Jadi kayak ada beberapa penyakit yang salah satunya adalah bipolar disorder. Jadi bipolar disorder itu kayak
bisa dibilang kayak secara kasarnya tuh mood swing, kayak moodnya tuh tiba-tiba naik turun, kayak tiba-tiba tuh ada di posisi terendah terus bisa sampai ke posisi tertinggi dan bisa kayak menyebabkan depresi tuh. Posisi berarti Kamu juga dong. dikit lah. Dikit berarti. Kayaknya di dalam orang tuh setiap orang masih ada lah sedikit Iya. di dalam dirinya. Iya, Walaupun kita nggak sadar ya. Iya. Ya namanya mood swing kan. Iya, apalagi kan kita sebagai perempuan yang menstruasi kayak suka Remaja juga kan. Cowok juga ada loh. Apa ya namanya? apa? Itu apa komen fase kayak menstruasi sama. Jadi itu bukan keluar darah ya. tapi itu kayak mood swingnya gitu loh. Mood swingnya jadi mereka tuh bisa pada suatu waktu misal sebulan sekali gitu tuh mood swingnya parah gitu tuh bisa ada. Ya, berarti setiap orang ada. Jadi bukan cewek doang Iya. yang mengerti. Iya. Iya, cowok juga harus dimengerti dong. Kasihan. Aduh. Oke. Terus selain diproses nih, Mas Valen tahu nggak sih penyakit apa yang cukup membahayakan? Mungkin sekarang yang paling terkenal ya, mungkin depression atau anxiety. Setauku, depression itu kamu kebanyakan mikir lah intinya lah. Iya. Kamu memikirkan suatu hal terlalu dalam sampai buat kamu putus asa sendiri gitu. Kayak toh. Kenapa kayak Ya kan, relate. Aku sendiri pernah kayak sampai apa ya namanya, self harm itu sedikit adalah, tapi nggak sampai sing apa tuh cutting gitu ya. Itu enggak. Tapi ada gitu. Jadi waktu itu bener-bener aku bener-bener nganggep aku sendiri gitu loh di dunia itu, bener-bener aku nganggep aku sendiri. Nggak punya teman, nggak ada yang bisa bantu. Itu sampai ya sampai pernah lah depresi anxiety gitu jadi satu. Terus parah banget waktu itu, bener-bener di sekolah nggak ngapa-ngapain juga, isinya ngelamun toh. Terus habis itu sampai bolos sekolah juga sering. Terus kabur dari rumah aku pernah. Berarti berapa ya, 3 atau 4 harian. Karena kenapa ya? Saking Ya kacau gitu lah. lah. Pikirannya kacau, mau cari refreshing gitu, tapi karena bentukannya masih sekolah, Iya. nggak bisa kan. Ya udah, ya kabur. Nah, Tapi ya gitu. kalau berdasarkan pengalamannya diceritain sama Mas Valen nih, kan tadi Mas Valen udah ceritain kalau dia pernah kabur, dia pernah ada di tahap depresi. Apa sih yang Mas Valen lakuin bisa bangkit dari posisi itu, bisa duduk di sini dengan ceria? Bilangnya apa ya? Karena aku pernah melakukan kesalahan itu, aku ambil poin yang nggak baiknya, terus tak buang. Jadi aku belajar dari kesalahanku sendiri. Itu bener-bener daripada kamu cuma denger omongan orang sing kayak kamu nggak harusnya gini, kamu harusnya nggak gini, kamu harusnya nggak gini. Itu cuma nambah beban pikiran. Kamu harus ngerasain sendiri gimana rasanya depresi, gimana rasanya jatuh, gimana rasanya moodmu lagi down banget. Kamu harus ngerasain sendiri, kamu tahu rasanya, kamu udah pernah ngerasain, jadi bebas lah. Jadi karena udah pernah ngerasain, kamu bisa belajar dari kesalahanmu sendiri gitu. Sama itu sih, apa kayak kalau dulu aku orangnya banget, high expect banget sama orang. Pernah ngerasain nggak? Kayak itulah. Nah kalau sekarang itu harus dibuang banget sih, bener-bener harus dibuang banget. Kamu nggak boleh expect tinggi sama orang. Ya makanya itu dari orang yang pernah breakdown, having mental breakdown kayak gini itu kita belajar biar caranya kayak istilahnya enggak terlalu berekspektasi dan bergantung sama orang lain. Kita jadi lebih mandiri gitu. Apa-apa kita sendiri, karena kita tahu kalau misalnya kita terlalu bergantung sama mereka nggak akan lakuin sesuatu yang sesuai ekspektasi kita. Dan itu bakalan berujung kayak kita yang sakit sendiri, kecewa gitu. Daripada kayak gitu mendingan udahlah biasa kita sendiri aja. Kita bisa.com. Insyaallah. Ya, jadi kayak dari kesimpulannya Mbak Sisi dan Mas Valen, yang aku tangkap nih kayak kebahagiaan tuh ada di diri kita, kayak kebahagiaan tuh yang ngatur cuma diri kita sendiri. Ya, gitu. betul. Dan kita juga harus bisa nyari pas kapan kita down, pas kapan kita harus bisa semangat lagi dengan cara kita sendiri. Kalau dengan orang lain ya kita tetap gak bisa sih. Iya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk Mengenali diri kita sendiri. Iya. Harus kenal lah, masuk nggak kenalan.
Iya. Maaf ya jokes bapak-bapak. Aku nak Dad bingung jokes. jujur. Lanjut ya. Nah, berarti ini kan tadi kita udah sharing-sharing. Jadi kesimpulannya tuh apa nih? Oke. Jadi pengalaman Mbak Sisi, Mas Valen, kesimpulannya yang kita dapat nih ya, kayak sebenarnya tuh kebahagiaan tuh kita sendiri yang ngatur, kayak kita yang berbanyak introspeksi diri aja, kayak keadaan paling susah tuh kayak berdamai sama diri kita sendiri itu kayak ya butuh waktu panjang, terus kita juga pinter-pinter buat kayak nggak down, pokoknya kita menata hati lah kayak gitu. Ya, kalau mau mikir tuh ya mikirin aja yang penting, jangan yang tidak penting tuh nggak usah dipikirin. Oke, nggak kerasa nih ya udah sampai di penghujung pembahasan. Kita udah mendapatkan beberapa pelajaran, pengalaman juga dari Mbak dan Masnya. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama, Mas. Oke. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian, kesehatan mental ataupun fisik kalian. Dan terus pantengin podcast Suara 8 di channel YouTube N8 TV pastinya. Karena kita akan terus membagikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Oke. Thank you for watching. Terima kasih.